Bab 1031. Hah? Apa yang terjadi di sini? Mandy Zimmer menjelaskan situasi tentang seseorang yang memperdagangkan sewa gedung perkantoran selama 10 tahun untuk sebuah villa. Harvey, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa villa itu gratis? Kamu tidak menyimpan uangnya sesudahnya bukan? Tanya Mandy. Tidak perlu bertanya. Dia menyimpan uangnya. Jika tidak, dia bahkan tidak akan memiliki $900 di sakunya, apalagi 900.000 untuk sebuah mobil. Sepertinya Lillian Yates mengerti apa yang telah terjadi. Lillian ingin menamparkan Harvey di wajahnya, tetapi dia akhirnya menahannya karena Harvey menghabiskan uangnya untuk Mandy. Mandy menghela nafas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memijat pelipisnya segera setelah itu. Orang lain mungkin tidak keberatan Harvey menyimpan uangnya. Tapi Mandy ingin membalas budi kepada orang itu entah bagaimana, dan sepertinya Harvey telah merusak kesempatan itu. Dia berpikir bahwa suaminya telah membaik sejak saat itu, tetapi dia merasakan sedikit kekecewaan sekali lagi. Melihat ekspresi Mandy, Harvey tahu bahwa dia hanya akan lebih kecewa jika dia terus menjelaskan. Dia hanya bisa menjaga ibu. Mandy masih marah pada Harvey keesokan harinya. Dia pergi ke perusahaannya bahkan tanpa berbicara dengan Harvey. Ketika dia tiba, dia mendapat berita. Lokasi konstruksi sedang dalam masalah. Para pekerja proyek Silver Nimbus Mountain Resort telah bekerja lembur selama beberapa hari terakhir untuk bergegas menuju kemajuan. Karena itu, Mandy Zimmer bahkan membayar biaya lembur. Tapi ada yang tidak beres di suatu tempat. Departemen terkait pergi untuk memeriksa lokasi konstruksi dan mengatakan bahwa kualitas pekerjaan di bawah standar. Proyek Silver Nimbus Mountain Resort memiliki masalah kualitas yang parah. Mustahil. Tim konstruksi ini ahli di bidangnya di seluruh negeri. Agen desain profesional juga yang membuat desainnya, dan bahannya juga berkualitas bagus. Kami sedang membangun proyek sesuai dengan villa-villa berperingkat teratas. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Apa yang salah? Setelah mendapatkan berita itu, semua orang di Silver Nimbus Enterprise benar-benar terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mandy memijat pelipisnya, lalu menghela napas. Seseorang mencoba menjebak kita. Mandy merasa seperti dia mengerti apa yang sedang terjadi. Karena Oscar Armstrong, proyek Silver Nimbus Mountain Resort sempat cukup populer. Tetapi dalam keadaan seperti itu, wajar jika para pesaingnya cemburu. Yang disebut masalah kualitas ini mungkin seseorang yang mencoba membuat berita palsu. Mandy bahkan sudah memikirkan beberapa tersangka. Tapi sebelum Mandy bisa mulai menangani situasinya, berita telah menyebar kemana-mana seperti api. Setiap outlet berita besar sudah mulai menyebarkan berita. Villa yang dibeli Oscar Armstrong di Silver Nimbus Mountain Resort memiliki masalah kualitas yang parah. Bahan baku yang lebih rendah digunakan dalam kemajuan proyek, dan pekerja konstruksi sangat dirugikan karena villa-villa runtuh. Yang disebut Silver Nimbus Mountain Resort adalah tempat terbaik untuk mengistirahatkan tubuhmu. Atau hanya proyek jerigen. Segala macam berita telah menyebar, dan Buckwood mendidih. Aman untuk mengatakan bahwa bahkan negara sedikit mendidih. Karena Oscar sebelumnya, bahkan orang-orang dari tempat seperti Walsing dan Mordu datang untuk membeli villa dari Gunung Silver Nimbus dengan koneksi mereka. Aman untuk mengatakan bahwa Silver Nimbus Enterprise telah menjadi pemula baru di real estate Buckwood karena ini. Dilihat dari perkembangannya, tidak akan ada masalah untuk saat ini untuk mendaftarkan properti. Tetapi tidak ada yang berpikir bahwa akan ada masalah besar hanya dalam beberapa hari. Apa ketakutan terbesar dalam bisnis konstruksi? Itu akan menjadi reputasi yang buruk. Jika semua orang berpikir bahwa perusahaan menggunakan bahan yang cacat, mereka akan selesai. Tak seorang pun akan membeli apapun dari mereka, tidak peduli seberapa bagus tempat dan iklan mereka. Itu bahkan akan menyebabkan gelombang orang yang meminta pengembalian uang atas pesanan rumah mereka, segera menyebabkan kebangkrutan bagi perusahaan manapun. Bab 1032. Pukul 10 pagi. Manajemen perumahan dan sistem keamanan Buckwood telah mengambil tindakan.
Bahkan beberapa manajer di tim konstruksi langsung dibawa pergi oleh polisi untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa semua kredensial perusahaan akan dicabut dan menghentikan semua operasi perusahaan. Ketika berita itu menyebar, perusahaan Silver Nimbus lumpuh. Mandy Zimmer sedang dalam rapat perusahaan. Semua orang sedang menyusun strategi, tetapi pintu ruang pertemuan ditendang dengan keras pada saat ini. Siapapun yang bertanggung jawab, silakan ikut kami. Kami adalah gugus tugas yang dibentuk oleh beberapa sistem penting untuk menyelidiki situasi perusahaan Anda. Pria yang memimpin kelompok itu tidak lain adalah komandan kedua dari kantor polisi umum Southlight, Alex Swift. Dan orang-orang yang datang bersamanya berasal dari sistem manajemen perumahan Southlight, sistem keamanan, dan sebagainya. Masing-masing dari mereka adalah karakter yang sangat profesional dan besar di departemen khusus mereka. Aman untuk mengatakan bahwa situasi resor Gunung Silver Nimbus melibatkan kepentingan banyak orang. Bahkan beberapa karakter besar di Wolsing secara terang-terangan atau diam-diam memperoleh hak untuk membeli rumah melalui koneksi. Deposito mereka juga sudah dibayar. Sekarang setelah kejadian besar seperti itu terjadi, pemerintah Southlight harus mengirim satuan tugas untuk memberikan pernyataan kepada karakter besar. Jelas bahwa Mandy tidak berpikir bahwa hal-hal akan meningkat sejauh ini. Dia hanya bisa tanpa sadar berdiri dan bertanya. Saya Mandy Zimmer, CEO Silver Nimbus Enterprise. Alex Swift kemudian menjawab dengan wajah tanpa pamrih. Saya ketua tim gugus tugas ini, Alex Swift dari kantor polisi umum Southlight. Saya di sini untuk memberi tahu Anda. Kami menduga bahwa Silver Nimbus Enterprise menggunakan material yang lebih rendah untuk keuntungan Anda dan untuk mempercepat kemajuan, menyebabkan kerusakan besar. Kami tidak melakukannya. Bahan yang kami gunakan adalah yang terbaik. Mandy langsung membantahnya. Terbaik. Lalu mengapa sebuah bangunan di lokasi konstruksi roboh? Anda mengatakan kepada saya bahwa seseorang dengan sengaja menyebabkan itu terjadi. Alex bertanya sambil menatap Mandy dengan dingin. Kami juga tidak tahu, tetapi bisakah Anda memberi saya sedikit waktu untuk menghormati paman saya, Keitiates? Saya akan menyelidiki situasinya secara menyeluruh dan memberi Anda pernyataan yang adil. Mandy bingung. Dia harus menyebutkan Keitiates pada saat itu. Keitiates adalah pamanmu. Alex bertanya tanpa sadar. Tapi dia tertawa dingin setelah beberapa saat. Keitiates adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri di pemerintahan. Saya akan jujur dengan Anda. Dia menangani kasus besar ini. Dia sudah memberitahuku tentang itu. Semua manusia sama di mata hukum. Tidak peduli siapa yang melakukan hal keji ini, kami akan menyelesaikan ini secara hukum. Itulah mengapa saya meminta Anda semua di Silver Nimbus Enterprise untuk bekerja sama dalam penyelidikan, terutama departemen yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan materi. Ikut dengan kami ke kantor polisi segera. Karyawan Silver Nimbus Enterprise semua menggigil ketakutan setelah mendengar kata-kata Alex. Mereka di sini untuk mendapatkan uang dari perusahaan itu sendiri, tetapi mereka bahkan mungkin dijebloskan ke penjara bahkan sebelum mereka bisa mendapatkan uang. Semua orang ketakutan. Wajah Mandy memburuk dan menjawab. Pemimpin tim Swift, saya harap Anda dapat mengungkap kebenaran. Orang-orang di perusahaan tidak memiliki kesalahan sama sekali. Itu termasuk bahannya juga. Bahkan senior Oscar Armstrong membeli properti di sini. Bagaimana kita berani menggunakan bahan yang lebih rendah? Seseorang pasti telah menjebak kita kali ini. Anda harus memberi kami keadilan. Bab 1033. Apakah begitu? Bisakah Anda menjamin bahwa materi tidak memiliki masalah sama sekali? Anda harus tahu bahwa situs konstruksimu menggunakan 10 ton bahan setiap hari. Bisakah Anda, CEO, bahkan mengawasi semua orang setiap hari? Mengenai senior Oscar Armstrong, apakah karena Anda tahu bahwa dia membeli properti di sini sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk menjualnya? Itu sebabnya Anda mencoba mengambil jalan pintas dan mendapatkan uang kotor. Sudah kubilang, ada banyak orang yang memesan villa darimu.
Jika kami menemukan bahwa ada masalah kualitas dengan rumah Anda akan selesai. Anda melakukan hal yang sama dengan menyinggung banyak hal besar. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk berada di lingkaran bisnis lagi. Alex Swift tertawa dingin saat menyampaikan pidatonya, membuat wajah Mandy Zimmer kehilangan semua warna. Dia tahu bahwa menyangkal pada saat ini adalah sia-sia. Karena sesuatu memang terjadi di lokasi konstruksi. Pada saat ini, orang-orang dari kantor polisi Buckwood datang. Siapa orang yang bertanggung jawab atas semua ini? Kami menerima laporan anonim bahwa Silver Nimbus Enterprise telah mengabaikan kehidupan manusia, memberikan keluarga korban $150.000 untuk menutupi masalah kualitas, berharap keluarga tidak menyebabkan keributan besar. Mereka tidak mematuhi hukum. Apa? Mandy tercengang dengan label besar di kepalanya saat itu. Kapan dia bahkan meminta seseorang untuk memberikan uang kepada orang-orang? Di samping, Alex tersenyum dingin dan berkata, "Aku mengerti. Tidak heran Anda dapat bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa tidak ada masalah dengan kualitas Anda. Anda sudah mengirim orang untuk menyuap keluarga korban untuk mencoba dan menutupi kebenaran." Mandy menggelengkan kepalanya. "Tidak, saya tidak mengirim siapapun." "Lalu siapa ini?" Polisi dari kantor polisi Buckwood mengeluarkan teleponnya, lalu memutar video. Orang dalam video itu memberikan sekarung uang tunai kepada pria di tempat tidur yang sakit. Mandy melihat lebih dekat, lalu duduk di sofa tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Lilian Yates. Orang yang memberikan uang itu tidak lain adalah Lilian, yang berarti bahwa Mandy tidak terbantahkan. Lilian mungkin ingin membantu Mandy menyelesaikan masalah setelah mendengar berita itu. Tetapi seseorang telah merekam semuanya pada saat itu. Ini adalah bukti kuat. Bukan hanya kualitasnya yang rendah, tetapi Anda juga mencoba menyuap keluarga korban. Perusahaan seperti ini seharusnya bangkrut. Begitu berita itu menyebar, perusahaan real estate lokal di Buckwood mengincar Silver Nimbus Enterprise. Itulah mengapa untuk sementara waktu, seruan marah terdengar di mana-mana. Seluruh bisnis untuk Silver Nimbus Enterprise juga sangat terpengaruh. Bahkan orang-orang dengan cepat menghancurkan kantor penjualan yang baru saja direnovasi. Orang-orang yang berlomba-lomba membeli rumah semuanya menginginkan pengembalian uang. Untuk sementara waktu, departemen penjualan membuat mereka bingung. Selain itu, bahkan Oscar Armstrong sangat terpengaruh. Beberapa media bahkan mengatakan bahwa Oscar menerima biaya dukungan yang sangat besar. Itu sebabnya dia memerankan adegan itu saat itu. Dia tahu ada masalah kualitas dengan Silver Nimbus Mountain Resort, tapi dia tetap menyebutnya sebagai tempat terbaik untuk mengistirahatkan tubuhnya dan berpura-pura membeli villa. Dia hanya bekerja sama dengan Silver Nimbus Enterprise untuk meningkatkan proyek. Benar-benar tidak tahu malu. Bab 1034. Segera, Alex Swift membawa Mandy Zimmer bersamanya untuk bekerja sama dalam penyelidikannya. Seluruh manajemen dan operasi perusahaan telah mengalami kekacauan total. Situasinya benar-benar mengerikan. Pada saat yang sama, biasanya, Oscar Armstrong masih berkunjung. Dia tidak pergi selama beberapa hari terakhir. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Tiba-tiba, beberapa suara bergema di lorong. "Apa yang terjadi di sini? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu perlu diam di rumah sakit?" Oscar Armstrong memberi isyarat kepada seorang perawat di sampingnya untuk melihat apa yang terjadi di luar. Tetapi pada saat ini, beberapa orang bergegas ke ruangan. Mereka adalah jurnalis media. "Senior Armstrong, kami mendengar bahwa Anda telah menerima biaya dukungan senilai jutaan dolar untuk berakting dengan mereka di lokasi konstruksi, apakah itu benar? Kamu sudah tahu bahwa ada masalah kualitas dengan Silver Nimbus Mountain Resort. Benarkah itu? Tapi kamu masih memilih untuk menjadi juru bicara mereka karena uang, dan kamu memilih cara itu untuk membuat Silver Nimbus Mountain Resort lebih populer. Tapi ada yang salah dengan proyek yang dipenuhi jerigen karena mereka mempercepat kemajuan. Dan ada konsekuensi yang parah karena ini. Apa pendapat Anda tentang ini?" Pada saat ini, mikrofon jurnalis ditempatkan tepat di depan wajah Oscar.
Ini adalah berita besar, dan akan meledak. Para jurnalis tidak menghormati Oscar sebagai puncak profesi medis. Mereka hanya ingin terkenal. Beberapa keluarga datang pada saat ini, lalu menunjuk hidung Oscar sambil memarahinya. Oscar Armstrong, bajingan. Jika bukan karena kau pergi ke lokasi konstruksi, anakku akan baik-baik saja. Kau tahu bahwa ada masalah kualitas, tetapi kau tidak menghentikan proyek, namun kau terus mengiklankannya. Kau mengabaikan kehidupan manusia di sini. Petik 2. Orang-orang sepertimu telah dibutakan oleh uang. Kau tidak layak dengan jas putih yang kau kenakan. Segera, tidak hanya keluarga mulai menghancurkan segala sesuatu di sekitar, tangisan kemarahan mereka tidak berhenti juga. Mereka semua termotivasi oleh orang lain. Mereka berpikir bahwa Oscar Armstrong harus mengambil tanggung jawab besar untuk urusan ini. Apa yang terjadi di sini? Oscar tercengang. Senior Armstrong, villa yang Anda beli telah runtuh ketika dibangun di tengah jalan tadi malam. Beberapa pekerja terkubur di bawah reruntuhan. Meskipun mereka semua diselamatkan dari puing-puing, satu pekerja terluka parah, dan pekerja tersebut saat ini dirawat di rumah sakit ini. Situasinya mengerikan, perlu melakukan operasi kraniotomi sesegera mungkin. Jika tidak, dia memiliki kemungkinan mati. Seorang dokter dengan cepat berjalan ke depan dan memberitahu Oscar apa yang terjadi. Apa hal ini terjadi? Petik 2. Oscar segera berdiri. Atur operasinya. Aku akan melakukannya sendiri. Mata para dokter dan perawat berbinar setelah mendengar kata-kata itu. Tak seorang pun di rumah sakit rakyat Bakwood yang berani melakukan operasi ini. Tetapi dengan Oscar melakukan operasi sendiri, operasi itu mungkin. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa keluarga yang hadir mulai memarahinya sambil menunjuk tepat ke hidungnya. Kau bajingan yang tidak peduli dengan kehidupan manusia. Jangan berani-berani menyentuh anakku. Ya. Suamiku berada di ranjang kematiannya, tetapi kau bekerja sama dengan Silver Nimbus Enterprise untuk menyembunyikan kebenaran. Tentunya kau hanya akan membunuhnya di meja operasi. Kau dapat melakukan apa saja jika melibatkan uang. Tidak ada etika medis denganmu lagi. Kami tidak mempercayaimu. Kami tidak ingin kau melakukan operasi. Kami ingin kau membayar dengan nyawamu. Keluarga-keluarga itu gelisah. Seseorang bahkan mengambil asbak dan menghantamkannya ke kepala Oscar. Adegan itu dalam kekacauan total pada waktu itu. Oscar lamban. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi seperti ini selama bertahun-tahun di bidang medis. Bab 1035. Oscar Armstrong adalah orang top di bidang medis. Biasanya, ketika dia ingin melakukan prosedur, banyak karakter besar akan berlutut untuk memohon padanya, tapi seseorang tidak percaya padanya hari itu. Sebaliknya, mereka ingin dia membayar dengan nyawanya. Bahkan Oscar tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Bagaimana ini mungkin? Yang paling penting adalah dia paling mempercayai Harvey York. Dia adalah kepala instruktur untuk SWAT Camp SWAT C.S. mitos yang bertahan melawan 5 negara terkuat sendirian, benar-benar sebuah legenda. Bagaimana mungkin orang seperti itu menggali kuburan yang dalam seperti ini? Dan dengan kekayaan pria itu, apakah dia bahkan membutuhkan istrinya untuk melanjutkan proyek yang dibuat-buat hanya untuk mendapatkan sedikit lebih banyak uang? Tidak. Tidak perlu. Kekayaan pria itu bisa menyaingi negara. Dia bahkan tidak akan memperhatikan jumlah uang yang begitu sepele. Tanpa berpikir dua kali, Oscar dengan marah membanting dinding dengan tangannya dan berseru. Titik. Diam. Aku akan memberi semua orang pernyataan yang adil tentang ini. Bawa pasien ke ruang operasi. Aku sendiri yang akan melakukan operasi padanya. Jika dia mati karena luka parah, aku akan membayar dengan nyawaku. Segera, keluarga ditarik oleh dokter dari rumah sakit. Beberapa perawat dengan kikuk mengantarkan pasien ke ruang operasi. Oscar menuju ke dalam untuk melakukan operasi pada pasien itu sendiri. Situasi meningkat setelah berita itu menyebar. Semua orang tahu bahwa Oscar Armstrong jarang tampil belakangan ini. Media mengira dia mulai tampil lagi untuk pekerja yang terluka karena dia bersalah. Pada saat yang sama, ketika Oscar menyelamatkan seseorang,
situasinya meningkat pesat. Kerumunan yang disimpan dalam kegelapan disiapkan untuk menimbulkan keributan di Silver Nimbus Mountain Resort pada saat yang sama, di rumah keluarga Yates. Nenek Yates dan Keith Yates sedang duduk bersama dengan yang lainnya, ada seorang pria di sebelah kanan mereka. Dia tersenyum sambil berdiri di sana. Jika Mandy Zimmer hadir, dia harus dapat mengenali bahwa dia adalah wakil direktur Departemen Proyek untuk Regency Enterprise, Grant Bright, pria yang mengendarai BMW seri 7. Keith memandang Grant dan berkata, "Oh Grant, bisakah kita mendapat dengan cara ini?" Nenek Yates juga agak ragu-ragu. Situasi telah meningkat jauh di luar imajinasi mereka. Grant kemudian tersenyum dan menjawab, "Nenek, Tuanku Keith, yakinlah. Saya telah berada di industri real estate Backwood selama bertahun-tahun untuk alasan yang bagus. Saya mengirim seseorang untuk menukar pasir sungai dengan pasir laut. Dia sudah pergi dengan uang yang kukirimkan padanya. Lagi pula, siapa sangka 1 ton pasir laut sudah cukup untuk membuat keributan besar. Selain itu, peralatan pengawasan di lokasi konstruksi semuanya hancur. Itu sebabnya polisi tidak pernah bisa menemukan kebenaran, tidak peduli seberapa maju kepolisian. Tapi jika itu masalahnya, Mandy akan dipenjara, bukan?" Keith mengerutkan kening saat dia mengajukan pertanyaan. Grant tersenyum. "Tuanku Yates, bukankah ini tujuan kita? Ketika itu terjadi, Anda akan dapat menggunakan pengaruh Anda di pemerintahan dan mencoba untuk meredakannya. Tentu saja, syaratnya adalah membiarkan Mandy membeli saham dari keluarga Yates. Dengan ini, kendali Silver Nimbus Enterprise hanya akan mendarat di pangkuan keluarga Yates." Keith sedikit mengernyit. Jika keadaan meningkat, akan sulit untuk mengendalikannya. Grant tersenyum dan menjawab, "Yakinlah, Tuanku Yates, saya akan memiliki cara untuk mengendalikan semuanya, karena Anda meminta saya untuk sesuatu, saya akan melakukannya dengan rapi. Tidak akan ada masalah, yang perlu Anda lakukan di sini adalah memperhatikan Sky Corporation dan tidak membiarkan Sky Corporation campur tangan, jika tidak, semua usaha kita akan sia-sia. Lagi pula, Prince York bukanlah pria yang bisa dianggap enteng.